Orang di luar Kristen pasti bingung mengenai kepercayaan orang Kristen mengenai Allah Tritunggal. Mereka berkata tidak masuk akal. Juga banyak sekali orang Kristen, bahkan para teolog, masih mencari cara untuk menjelaskan mengenai Allah Tritunggal ini. Ada juga yang tidak sadar apa yang diketahuinya dan dipahaminya sebenarnya adalah pengajaran bidat. Sebab penekanan terlalu banyak di aspek satu akan jatuh ke dalam bidat modalisme atau Unitarian. Sedangkan penekanan yang berlebihan di aspek tiga akan jatuh ke dalam bidat Triteisme. Allah itu suada, ada dengan sendirinya, tidak diciptakan, yang dengan demikian ia kekal ada dari azali sampai abadi, ada dari kekekalan tanpa awal sampai kekekalan tanpa akhir. Allah di dalam Alkitab hanya satu. Dia Esa adanya, tunggal, tidak lebih dari satu. Ulangan 6 ayat 4 dalam bahasa Ibrani berkata, Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat ini kembali diulang dalam perjanjian baru, yaitu dalam Markus pasal 12 ayat 29 sebagai hukum yang utama, juga ditekankan Rasul Paulus dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 5. Yesaya 45 ayat 5 berkata, Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Kemudian di 1 Korintus 8 ayat 4 juga berkata, Allah itu Esa. Namun Alkitab juga mewahyukan bahwa Allah itu jamak. Ketika Tuhan berkata dalam Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita. Kata kita di sini adalah jamak. Kata Elohim sendiri itu juga adalah jamak yang digunakan oleh bangsa Israel untuk menyatakan keseluruhan keagungan dan keilahian pada Sang Pencipta yang berpengertian tunggal. Allah itu jamak dapat dilihat ketika Alkitab mengatakan bahwa Allah itu menjadi manusia, yaitu firman yang adalah Yesus dalam Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14. Juga Allah itu adalah roh dalam 2 Korintus 3 ayat 17. Allah itu Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Matius 28 ayat 19. Anak atau putra adalah Yesus. Yesus menurut Ibrani pasal 1 ayat 3 adalah perwujudan Allah, Allah yang kelihatan. Melihat Yesus berarti melihat Bapa, Yohanes 14 ayat 9, karena Yesus dan Bapa adalah satu, Yohanes 10 ayat 30. Manusia Yesus ini adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus memiliki dua natur, ilahi dan insani. Di aspek ilahi, Yesus, dia adalah Sang Pencipta, Yohanes 1 ayat 3. Di aspek insani, dia adalah yang mengambil bagian dalam ciptaan, Kolose 1 ayat 15. Di aspek ilahi, dia adalah pengutus. Di aspek insani, dia adalah yang diutus atau utusan, juga imam dan juga nabi. Di aspek ilahi, dia itu tidak diciptakan dan tidak bisa mati. Di aspek insani, Yesus bisa mati, yaitu menjadi tebusan bagi manusia yang binasa karena dosa. Saat disalibkan, di aspek ilahi, dia yang adalah Allah tidak pernah meninggalkan Yesus. Dia satu dengan Putra. Tetapi di aspek insani, Yesus ditinggalkan Allah untuk dihakimi karena kedudukannya yang mewakili dan menggantikan manusia demi kesahihan penebusan. Di aspek ilahi, Yesus membangkitkan dirinya sendiri, sedangkan di aspek insani, Yesus dibangkitkan Allah. Jadi, bagaimana cara menjelaskan ini? Allah Tritunggal yang suada dan kekal ada ini, pertama, ia satu hakikat, tiga persona yang setara dan sama kedudukan dari kekal hingga kekal selamanya. Dalam bahasa teologi Latinnya, una substantia tres personae. Kemudian yang kedua, Allah Tritunggal itu bisa dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan, discreti non separati. Oleh sebab itu, Allah Tritunggal itu co-inherent, saling huni dari kekal hingga kekal selamanya. Yang ketiga, Allah Tritunggal itu memiliki ciri khas masing-masing tetapi tidak bisa dibagi, distincti non diviti. Oleh sebabnya, Allah Tritunggal itu coexistence, serentak ada dari kekal hingga kekal selamanya. Dalam perjanjian lama, Allah Tritunggal ini terwahyu sejak penciptaan melalui roh dan firman-Nya. Secara roh yang langsung dan dengan berbagai perlambangannya, seperti dalam minyak urapan majemuk di kitab Keluaran, tiang awan, tiang api, api di dalam semak, makhluk dalam Yeskiel, juga beberapa kali penampakan wujud seperti ketika bersama Abraham dan juga saat bergumul dengan Yakub dalam Kejadian dan lain-lain sebagainya. Kemudian di perjanjian baru, secara garis besar di keempat Injil memperlihatkan kepada kita Sang Putra bersama Bapa oleh roh. Dan Kisah Rasul sampai Yudas memperlihatkan kepada kita roh itu, the spirit, sebagai putra yang bersama Bapa. Dan di kitab Wahyu kita melihat ketujuh roh dari Bapa Sang Kekal dan dari Putra Sang Penebus. Sabellianisme menekankan keesaan yang tidak berbeda.
Arianisme menekankan perbedaan yang terpisah. Modalisme menekankan kehadiran secara berurutan yang tidak serentak ada. Kemudian Triteisme menekankan 3 pribadi yang terpisah. Semuanya ini bertentangan dengan prinsip Allah Tritunggal di dalam Alkitab. Di akhir zaman ini ada banyak lagi kembangan turunan dari pengajaran yang lain ini. Oleh sebab itu kita perlu berhati-hati dengan cara kita perlu memahami apa sebenarnya Allah Tritunggal itu di dalam Alkitab. Iman Kristen itu monoteisme, yaitu percaya akan satu Allah saja. Namun, monoteisme Kristen itu adalah monoteisme trinitaris, bukan monoteisme bilangan, ataupun monoteisme etis atau monoteisme imani saja. Monoteisme Kristen adalah monoteisme trinitaris yang bisa dijelaskan menurut doktrin kebenaran Alkitab. Alkitab memperlihatkan kepada kita misteri Allah Tritunggal yang dibukakan, yang dapat kita pelajari secara doktrin kebenaran. Kita juga dapat mengalami Allah Tritunggal melalui kepercayaan kita sehingga kita beroleh keselamatan kekal oleh masuknya hayat kekal Allah yang adalah roh ke dalam roh kita, yang melahir ulangkan kita secara ilahi di dalam roh menjadi anak-anak Allah, umat kerajaan Allah yang hari ini adalah gereja, tubuh Kristus, dan di zaman akan datang akan termanifestasi dalam kerajaan para pemenangnya dan akhirnya akan rampung sempurna menjadi Yerusalem baru. Yerusalem baru adalah wujud ultima atau wujud akhir dari pengalaman kita akan Allah Tritunggal. Jadi Allah Tritunggal bukan untuk diteliti, tetapi untuk dinikmati bagi tujuan kekalnya. Amin.